Leni, Ya Pak. kamu ini mau ke kantor atau mau... Waduh, pakaianmu itu loh. Emang ada yang salah ya Pak? Kok pakai nanya? Kamu ini mau wisata atau mau kerja? Masih mau kerja di sini enggak? Masih mau Pak. Bapak jangan marah-marah kayak Pak. Nanti tua lagi Bapak. Ah, kamu itu paling bisa ngeles. Bisa ganti pakaian nggak kamu? Bisa Pak. Ayo cepet ganti pakaian sana. Iya Pak. Makasih ya Pak. Kamu lihat nggak sih Leni tadi? Pakaiannya itu loh. Dia pakai pakaian yang nggak pantas untuk ke kantor. Ntar pasti kena tegur lagi sama bos deh. Saya kan sudah berkali-kali tegur dia, Tan. Masa iya saya mau suruh dia pulang lagi, Tan? Wih, ibu-ibu lagi ngerumpi. Mau tahu aja. Tadi saya dimarahin bos nih kayak begini nih. Gara-gara pakai baju kayak begini. Lagian kamu tuh Len, udah tahu ini kan kantor. Kamu pakai pakaian seperti itu, pasti aja bos marah. Walaupun kamu kerjaannya bagus, tapi kalau pakaian nggak benar, ya mau gimana lagi? Tapi kan pakaian aku sopan Tante. Makanya kalau ke kantor berpakaian rapi seperti saya ini. Kamu tuh, Len, kalau pakai celana jangan sepotong begitu nih. Kayak gini nih, celana panjang. Orang mau kerja kok. Iya, kalau ke kantor tuh lihat seperti saya dong, berpakaian rapi. Kamu lagi. Udah. Semua kayak pada mau nyerang saya. Ternyata apa yang dilakukan di kantor ini aku selama ini salah ya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta manusia, dengan jumlah kepulauan lebih dari 17.000, dan dengan lebih dari 300 suku bangsa, maka Indonesia memiliki satu keragaman yang sungguh luar biasa. Dan karenanya keragaman itu menjadi sebuah kekayaan yang harus dikelola dengan baik. Program Mimbar Agama Kristen kali ini mengajak kita untuk membahas hal ini, yaitu kesatuan dalam keragaman. Kalau Indonesia memiliki Bhinneka Tunggal Ika, sebuah semboyan yang terbukti ampuh untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama hampir 75 tahun, bagaimana pandangan Alkitab dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Saya Daniel Ivan mengajak Anda menyaksikan program Mimbar Agama Kristen TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga 21 yang menyatakan, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, apa kabar Anda pemirsa TVRI? Senang sekali saya Daniel Ivan boleh kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Sebuah program yang mencerahkan, membangun dan menguatkan iman Kristen kita. Dan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di pengantar tadi, bahwa kita akan berdialog tentang sebuah tema, yaitu kesatuan dalam keragaman. Nah, oleh karenanya saya akan langsung saja memperkenalkan narasumber kepada Anda dan kita akan berdialog selengkapnya bersama dengan mereka. Yang pertama, saya sudah ditemani bersama dengan Pendeta Ananda Septoni Pasaribu. Shalom Pendeta. Shalom. Terima kasih Pendeta sudah hadir dalam program ini. Dan saya juga ditemani bersama dengan Diaken Miske. Shalom Diaken Miske. Shalom. Ya, terima kasih Diaken Miske sudah hadir dalam program ini. Dan tidak lupa saya ingin menyapa audiens yang sudah hadir menemani kita semua. Mereka adalah Jemaat GPIB Agape Cibubur. Shalom. Shalom. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua yang tentunya membuat dialog kita akan menjadi hangat nantinya. Nah, saya langsung saja kepada Pendeta Ananda Septoni Pasaribu.
tema kita menarik sekali, yaitu kesatuan dalam keragaman. Nah, bangsa kita punya satu semboyan yang terbukti sangat ampuh, yang mampu menyatukan beragam perbedaan hampir selama kurang lebih 75 tahun keberadaan atau eksistensi NKRI ini. Nah, bagaimana di dalam kitab suci, apakah konsep Bhinneka Tunggal Ika itu juga diakomodasi, Pendeta? Iya, terima kasih. Kita mungkin berangkat dari apa yang memang Tuhan Yesus sendiri harapkan ya, yang memang menjadi dambaan bahkan diungkapkan dalam doa, yaitu sebagaimana yang kita baca dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 dan yang ke-21. Itulah yang merupakan harapan dan doa yang begitu besar, yang begitu kuat dari Yesus sendiri, bagaimana harapan dan dambaan Yesus untuk kesatuan daripada murid-muridnya, yang kemudian itu juga membawa kesatuan bagi orang percaya, karena berdasarkan penginjilan, misi yang dilakukan oleh murid-murid, sehingga kesatuan itu juga bisa kita wujudkan atau bisa diteruskan dalam kebersamaan di tengah-tengah bangsa dan negara. Kesatuan itu yang menjadi dasar dan landasannya adalah dalam kesatuan keyakinan bahwa Kristus yang memang adalah kasih, yang menghendaki bagaimana kasih Kristus itu menjadi dasar. Kita lihat bahwa dalam sejarah munculnya gereja, kemudian ada golongan Yahudi, ada golongan bukan Yahudi, golongan orang yang bersunat, yang tidak bersunat, seperti itu. Ini kan tentu di samping kekayaan, maka ada juga potensi munculnya konflik atau gesekan ini, Pendeta. Nah, ini bagaimana memaknai hal seperti ini? Ya, jadi kan di dalam kesatuan oleh karena kasih Kristus itu, sehingga membuat kita sebenarnya didorong atau dituntut untuk apa? Saling menerima, saling mengakui, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain ya. Jadi atas dasar kasih Kristus itulah kita melihat orang-orang yang berbeda, sebagaimana yang kalau kita baca tadi dalam firman Tuhan ya, terhadap golongan-golongan yang ada begitu banyak. Maka kalau dasarnya adalah kasih Kristus yang menjadi keyakinan kita, maka kita bisa saling menerima, saling mengakui, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, dari kemajemukan atau dari antara perbedaan-perbedaan yang memang berpotensi untuk menimbulkan konflik atau gesekan-gesekan. Nah, saya sedikit bergeser ke Diaken Miske. Kalau tadi Pendeta sudah sedikit mengulas dari sisi Alkitabnya, bagaimana dengan kehidupan praktis? Tadi ada kata saling menerima, saling menghormati, saling menghargai. Sebagai seorang ibu, mungkin sebagai seorang istri, sebagai warga masyarakat, warga gereja juga tentu, bagaimana Ibu Miske bisa menghadirkan saling menghargai, menghormati, dan juga saling menerima itu, atau mungkin mengajarkannya kepada anak? Iya, dalam kehidupan praktis sebagai seorang ibu rumah tangga, teristimewa sebagai single parents, saya melihat bahwa sebagai umat Tuhan itu memiliki tanggung jawab untuk menyatukan keluarga setelah ditinggal kepala keluarga, agar kehidupan dan segala sesuatunya berjalan dengan harmonis. Meskipun di dalam keluarga itu ada perbedaan. Bagaimana ini mengajarkan hal-hal seperti ini kepada keluarga? Jadi anak-anak saya itu bersekolah di sekolah umum, di mana mereka akan bertemu dengan berbagai macam perbedaan, baik itu mulai dari suku dan juga agama. Saya mengajarkan agar mereka itu memiliki pengalaman untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri, menerima perbedaan yang ada di antara teman-temannya. Saya rasa sejak kecil itu penting sekali. Jadi dari kecil mereka dididik untuk menghargai, menghormati perbedaan yang ada, sehingga mereka akan bisa mengatasi keberagaman yang ada
ketika nanti mereka dewasa. Baik, jadi sedari dini ya kata kuncinya. Betul. Dan tadi menyesuaikan diri. Jadi mampu beradaptasi dengan beragam perbedaan ya. Betul sekali. Jadi ini menjadi satu pengalaman hidup yang sangat menarik yang diajarkan kepada anak-anak ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrolnya, kita akan jeda terlebih dahulu baik pendeta dan juga Diaken Miske. Jadi pastikan pemirsa Anda tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di layar kaca TVRI Media Pemersatu Bangsa, dan kita masih bersama dalam program Mimbar Agama Kristen, dan saya Daniel Ivan masih ditemani bersama dengan Pendeta Ananda Septoni Pasaribu dan juga Diaken Miske, serta bersama dengan audiens Jemaat GPIB Agape Cibubur. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang kesatuan dalam keragaman, dan menarik tadi bahwa doa yang Yesus sampaikan untuk murid-muridnya ini juga bisa diperluas dalam kehidupan yang menghasilkan harmoni, tentunya dalam sikap saling menerima, saling menghormati dan juga saling menghargai. Dan bagaimana kisah hidup Ibu Miske mengajarkannya kepada anak-anak sejak usia dini untuk mampu beradaptasi, untuk mampu menyesuaikan diri dalam berbagai perbedaan. Nah, saya sedikit tanya lagi kepada pendeta. Sebenarnya Alkitab memandang perbedaan itu atau keragaman itu seperti apa, pendeta? Terima kasih. Jadi bahwa itu sebuah realitas yang disadari juga oleh Yesus ya. Sehingga dalam doanya dia mengharapkan adanya kesatuan karena menyadari adanya perbedaan sebagai sebuah realitas. Nah, karena dia sebagai sebuah realitas, maka bagaimana itu dikelola ya menjadi sebuah kekayaan, menjadi sebuah kekuatan sebenarnya. Untuk bagaimana kita bersama-sama dengan segala keragaman budaya, agama, suku, bahasa di negeri ini yang kemudian dikelola menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah potensi yang baik untuk kita menciptakan sebuah keindahan dan membangun bangsa ini gitu ya. Dan rasanya mungkin tidak ada bangsa yang mendapatkan keberkahan seperti Indonesia ini ya, memiliki kekayaan budaya, bahasa, suku dan sebagainya ya. Jadi menarik bahwa perbedaan adalah sebuah realitas, dan ketika realitas itu dikelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan bahkan kekayaan ya. Nah, saya langsung ke Diaken Miske. Kesulitan-kesulitan apa yang Anda jumpai ketika Anda mencoba untuk mengajarkan ini, menanamkan ini kepada diri anak-anak Anda? Kesulitan yang saya hadapi itu ketika anak-anak merasa bahwa diri mereka benar. Mereka mengatakan saya tidak salah. Gitu. Tetapi saya jelaskan kepada mereka bahwa dengan menyampaikan dan menyelesaikan masalah itu tidak bisa dengan emosi atau amarah. Usahakan untuk menyampaikan segala sesuatu dengan tidak emosi. Jadi mungkin mereka masih kecil, tapi mereka berusaha untuk oke, saya mau belajar untuk bisa mengendalikan amarah saya karena mungkin saya dituduh yang enggak padahal saya enggak buat gitu. Baik. Jadi merasa diri benar ini penyakit yang harus ditanggulangi ya untuk kita bisa hidup dalam kesatuan ya. Benar baik. Sekali. Nah, saya beri kesempatan kepada audiens. Silahkan di antara audiens mungkin ada yang ingin bertanya. Shalom, nama saya Ibu Evi Mamesa. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta, bagaimana kita melihat dan memaknai dengan segala perbedaan di tengah-tengah masyarakat, berbangsa dan bertanah air. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua mungkin ada? Shalom, nama saya Ibu Sin Siwu Mamahit. Saya ingin bertanya Pak Pendeta, dampak apa dari persatuan yang dapat kita rasakan? Terima kasih. Baik, dua pertanyaan yang sangat baik sekali. Pendeta memaknainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini bagaimana memaknai perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ketika kita memahami misalnya ada ideologi Pancasila, tapi juga ada doa yang Tuhan Yesus sampaikan atau yang memang harapkan kepada murid-murid dan juga kepada kita saat ini, tentu bagaimana kita mengelola ya
perbedaan-perbedaan itu kemudian. Bagaimana kita melihat perbedaan-perbedaan itu sebuah kekuatan kekayaan, ya, sehingga ya dengan demikian kita disatukan dalam kasih Kristus, kita bisa menerima orang lain yang berbeda dengan kita. Kita bisa kemudian menghormati orang yang berbeda dengan kita. Kita bisa mengakui orang yang berbeda dengan kita, sehingga kalau itu yang sudah kita miliki dan kita tunjukkan dalam kehidupan bersama, maka akan tadi yang kita harapkan itu sebuah harmoni. Ya. Baik, jadi kalau memaknai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu asas tunggalnya Pancasila ya. Ya. Tetapi kemudian ada penguatan-penguatan, tentu masing-masing agama, masing-masing kepercayaan memiliki nilai-nilai seperti itu. Dan tadi yang kita bahas adalah doa Yesus, bagaimana ketika iman itu berakar kepada Yesus Kristus, maka kita mampu menghadirkan kasih yang bisa menerima, menghargai, menghormati satu dengan yang lain ya. Nah, pertanyaan yang keduanya tadi, apa manfaatnya kalau kita bisa mengelola itu, kalau kemudian kita bisa menjadikan itu menjadi sebuah kekayaan? Nah, disitulah kita bersama-sama saling bergandengan tangan ya, atau istilahnya bergotong royong ya, untuk mengupayakan bagaimana jalan keluar, bagaimana kita kemudian menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa secara bersama-sama ya. Dan itu mulai dari individu, mulai dari secara pribadi dalam menghayati kasih Kristus tadi itu ya, yang kita bisa menerima segala perbedaan dan mengakui segala keragaman yang ada itu. Jadi manfaatnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan begitu ya. Betul tidak ada sekali. konflik, tidak ada gesekan, tidak bisa diselesaikan. Iya. Kita akan jeda terlebih dahulu, baik pendeta dan juga Diaken Miske. Jadi pastikan pemirsa Anda tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Realitas keberagaman yang disatukan dan dikelola akan menjadi sebuah kekayaan, dan ketika kekayaan itu mampu dihadirkan, maka yang ada adalah harmoni, dan ketika harmoni itu muncul, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itulah kurang lebih sedikit rangkuman dari apa yang tadi sudah kita sama-sama saksikan dalam program Mimbar Agama Kristen ini. Nah, karena kita sudah tiba di penghujung acara, maka pemirsa kita akan mendengarkan simpulan singkat ataupun pesan yang akan menajamkan apa yang kita diskusikan ini. Pendeta, silakan. Ya, saya kira memang harus kita mulai dari secara internal ya, bagaimana kita menghayati kehidupan yang memang berdasarkan iman percaya kepada Kristus yang menghendaki supaya kita bersatu di dalam kasih Kristus itu. Lalu dalam kasih Kristus itu kita bisa menerima sesama kita ya, baik itu yang berbeda, baik agama, bahasa, budaya maupun latar belakang lainnya. Nah, itulah yang kemudian harus kita upayakan terlebih dahulu dari diri kita secara internal, sehingga dengan demikian kita bisa bersama-sama mewujudkan kesatuan itu. Ya, dalam keragaman itu, sehingga dalam kasih Kristus yang kemudian membuat kita bisa menerima, bisa menghargai, menghormati, dan disitulah kita kemudian akan bisa menjadi sebuah kekuatan ya, sebuah harmoni yang kemudian kita bersama-sama berjalan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan di tengah-tengah lingkungan maupun di dalam kehidupan berbangsa. Mulai dari internal ya, jadi mungkin dari skup yang paling kecil di rumah, di gereja, gitu, lalu meluas ya. Baik, Penatua atau Diaken Miske, silakan. Iya, sebagai umat Tuhan yang telah menerima kasih Tuhan, kita bisa mulai dari anak-anak kita dengan mengajarkan mereka tentang pentingnya kesatuan, mengajarkan mereka tentang kasih Tuhan yang sudah orang tua terima dan anak-anak terima untuk mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, jadi pendidikan dini sangat penting sekali ya. Baik, ini menarik, ini kesimpulan yang tadi sudah disampaikan dan semoga ini bisa menjadi satu inspirasi yang mencerahkan kita semua. Dan saatnya kita harus mengakhiri kebersamaan ini, dan bolehkah Pendeta untuk menutup kebersamaan dalam doa? Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sudah menyertai kami, di dalam kami bersama-sama menghayati dan memahami kebenaran firman lewat percakapan, lewat acara dalam Mimbar Agama Kristen ini.
Biarlah semuanya itu boleh membawa kebaikan bagi kami sebagai umat-Mu, bagi kehidupan kami berbangsa, bagi seluruh kehidupan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang senantiasa memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mewujudkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk seluruh penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Ananda Septoni Pasaribu dan juga untuk Diaken Miske, serta juga terima kasih untuk semua audiens, yaitu Jemaat GBIB Agape Cibubur. Serta terima kasih untuk Anda pemirsa TVRI yang sudah menyaksikan program siaran ini. Dan sekali lagi saya menutup kebersamaan ini dengan kalimat tadi bahwa perbedaan merupakan realitas yang harus dikelola untuk menjadi kekayaan yang menghasilkan harmoni. Dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saya Daniel Ivan, atas nama kerabat kerja TVRI yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai berjumpa dalam program kita mendatang. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Biarpun kecil dan